Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita berjumpa ya pada pertemuan yang pertama eh, perkuliahan pada masa pandemi. Nah, sebelum kita melangkah kepada inti dari pokok perkuliahan atau materi perkuliahan yang akan kita pelajari bersama-sama, nah, kita akan berkenalan terlebih dahulu ya. Jadi pada pertemuan pertama ini kita masih kepada pendahuluan. Dalam arti di sini kita akan membahas berbagai hal, penjelasan bagaimana mekanisme perkuliahan pada masa pandemi yang ini memang kita ketahui bersama-sama ini tidak biasa. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Lutfi dan Hukum UIN, bisa bersama-sama belajar, mempelajari dan saling mendiskusikan, sharing ya, sharing pengetahuan dan ilmu perkuliahan. Nah, para mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terlebih dahulu mengenai perkuliahan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini berlaku pada semester genap tahun akademik 2020-2021. Nah, ini adalah semester yang kedua saya kira ya. Di kampus kita melaksanakan perkuliahan secara daring melalui media pembelajaran daring. Yang salah satunya yang akan kita kupas kali ini. Nah, para mahasiswa sekalian, di sini nanti akan kita bahas mengenai apa sih itu perkuliahan masa pandemi COVID-19 yang pertama, kemudian juga yang kedua adalah bagaimana mekanisme perkuliahannya, dan yang ketiga bagaimana mekanisme penilaiannya, dan yang terakhir saya juga akan membahas mengenai hakikat seorang dosen, hakikat seorang mahasiswa. Nah, di sini supaya kita menyamakan persepsi ya. Itu gunanya adalah untuk mengetahui tupoksi kita masing-masing dan supaya terjalin persamaan atau kesamaan persepsi cara pandang sehingga terjadilah kontrak belajar yang baik di antara kita. Baik, kita mulai. Yang pertama, para mahasiswa sekalian, di sini kita akan berbicara mengenai dasar ya. Dasar ini maksudnya adalah apa sih yang melatar belakangi perkuliahan pada masa pandemi ini dilakukan dan apa saja yang mendasarinya. Nah, pertama ini saya akan tampilkan di sini pada poin pertama adalah instruksi rektor nomor B1392 bla 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 bulan 9 tahun 2020 ini tertanggal 2 September 2020. Ini merupakan instruksi rektor ya yang telah disepakati dan diputuskan oleh pimpinan. Dalam hal ini adalah Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung beserta dengan para wakil rektornya. Isi daripada instruksi rektor ini itu adalah sebagai sikap pimpinan universitas untuk menyikapi kondisi pandemi dalam hal kegiatan akademik. Salah satunya adalah masa perkuliahan ya. Nah, di surat ini diputuskan bahwa kampus kita ini memiliki salah satu aplikasi yang dianjurkan bahkan diwajibkan sesuai dengan instruksi rektor ini untuk digunakan sebagai piranti perkuliahan daring di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nama aplikasinya adalah aplikasi LMS atau e-learning ya, Learning with, atau lebih dikenal dengan istilah INOS. Ini alamatnya nanti teman-teman akan akses di INOS ini ya, atau e-learning.unsgd.ac.id. Nah, ini alamatnya nanti bisa akses itu dan itu wajib diakses. Khusus pada perkuliahan saya tidak akan menggunakan aplikasi ataupun piranti-piranti selain INOS atau e-learning yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya yang kedua adalah kalender akademik.
Nah, kalender akademik ini adalah tahapan-tahapan yang telah disepakati dan ditentukan untuk kegiatan akademik di lingkungan universitas. Nah, berdasarkan kalender akademik masa perkuliahan semester semester genap tahun akademik 2020-2021 ini itu dimulai pada 1 Maret. Nah, 1 Maret sampai dengan 25 Juni. Ini kurang lebih sekitar 4 bulan ya. Nah, 4 bulan ini kalau dibagi ke 4 minggu berarti kurang lebih ada 16 minggu. Nah, artinya ada 16 pertemuan atau 16 minggu yang akan kita lakukan. Ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada perkuliahan yang sebelumnya dalam kondisi normal ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang disebut dengan instrumen perkuliahan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sesuai dengan instruksi rektor bahwa kita wajib menggunakan e-learning atau INOS ya. Nah, kemudian instrumennya apa saja yang ada pada INOS ini? Nah, pada INOS ini sebetulnya ada 3 hal yang harus diketahui dan dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian. Nanti di INOS itu ada beberapa hal yang wajib diakses dan wajib dipelajari oleh teman-teman sekalian. Nah, instrumen yang pertama adalah modul atau materi. Ini berisi tentang substansi atau sub pokok perkuliahan. Ini biasanya disajikan per minggu ya, atau setiap pertemuan. Nah, satu pertemuan itu sama dengan 1 minggu ya, harus dipahami. Jadi ada perbedaan antara perkuliahan offline atau tatap muka dengan online. Kalau perkuliahan tatap muka, kita mengacu kepada jadwal. Misalkan perkuliahannya mata kuliah A pada hari apa, jam berapa. Dalam 1 minggu itu cuma berapa SKS, misalkan 2 SKS 1 jam setengah. Itu pada perkuliahan offline ya. Nah, berbeda pada perkuliahan online. Perkuliahan online itu diberlakukan jam itu satu pertemuan atau satu materi itu sama dengan 1 minggu. Nah, satu materi sama dengan 1 minggu ya. Nah, berarti kalau 16 materi berarti 16 minggu. Nah, itu yang pertama instrumen dalam INOS ya. Materi itu wajib diakses dan wajib dipelajari. Nanti akan ketahuan siapa yang mengakses dan siapa yang tidak. Itu akan jadi penilaian tersendiri ya. Nah, yang kedua instrumennya adalah forum diskusi atau tugas. Nah, pertama forum diskusi. Forum diskusi ini biasanya berisi tentang di situ nanti akan disuguhkan ya oleh saya sendiri selaku dosen topik diskusi yang sekiranya itu wajib ditanggapi dan didiskusikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Nah, perlu catat, setiap forum diskusi yang ditanggapi oleh mahasiswa itu membuahkan nilai. Nilainya nanti beraneka ragam, tergantung apa yang ditanggapi dan bagaimana menanggapinya, dan seperti apa tanggapannya. Nah, khusus untuk tugas, ini biasanya dalam perkuliahan e-learning atau perkuliahan daring itu ada di pertemuan 3, 5, 7. Namun karena hari ini kondisinya memang sedang pandemi, maka saya kira kita tidak mau membebankan mahasiswa ya dengan tugas-tugas yang dianggap dapat memberatkan. Oleh karena itu, kebijakan saya untuk tugas ini dihilangkan. Jadi cukup modul atau materi, kemudian forum diskusi. Nah, yang terakhir ini adalah materi pengayaan lainnya. Nah, materi pengayaan lainnya ini adalah apa ya? Materi-materi tambahan, materi penunjang. Dan ini nanti melihat situasi dan kondisi ya. Kalau diperlukan kita adakan, kalau tidak ya kalau dirasa cukup dengan modul saja cukup lah. Nah, itu saja mungkin. Tapi yang menjadi kewajiban teman-teman nanti yang paling utamanya 2 hal ini ya, forum diskusi dan modul atau materi. Nah, selanjutnya ini ada pada masa perkuliahan. Nah, ini sudah dibahas ya sebelumnya. Ini mengacu kepada kalender akademik. Nah, timeline-nya itu 1 Maret sampai 25 Juni sama dengan 4 bulan ya. 4 bulan sama dengan 16 minggu. Nah, ini 16 minggu atau pertemuan. Nah, untuk minggu atau pertemuan 8 itu dilaksanakan UTS ya.
Kemudian minggu pertemuan ke-16 ini dilaksanakan UAS. Nah, itu. Nah, ini para mahasiswa sekalian, ini merupakan logo ya. Logo atau simbol daripada INOS, yang ini merupakan aplikasi ya yang sudah diperintahkan oleh rektor untuk digunakan sebagai media daring, khususnya di lingkungan kampus kita. Nah, selanjutnya di sini akan berbicara tentang aktivitas akademik. Aktivitas akademik adalah aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga dosen dalam kegiatan akademik ya. Yang diajarkan adalah perkuliahan. Nah, tutorial INOS nanti teman-teman yang belum paham itu bisa di-download ya. Download di alamatnya ini. Itu ada pedoman bagaimana cara menggunakan INOS yang secara menyeluruh ya, komprehensif. Nanti dipelajari di situ. Boleh download ya. Selanjutnya kita berbicara mekanisme perkuliahan. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya ya. Untuk minggu ada pertemuan 1 sampai 7 dan 9 sampai 15. Khusus untuk pertemuan 8 dan pertemuan 16 itu ada kegiatan lain sehingga tidak disertakan dalam pertemuan sebagaimana biasanya yang lain. Nah, khusus untuk pertemuan 1 sampai 7 dan 9 sampai 15 kita akan disuguhkan, teman-teman mahasiswa akan disuguhkan kepada beberapa hal. Yang pertama adalah modul atau materi. Tadi sudah saya sampaikan. Ini modul materi ini adalah wajib diakses pertama. Kemudian wajib dipelajari. Insya Allah mungkin dalam bentuk penyampaian modul atau materi ini saya akan membuat video tutorial semacam ini ya, seperti yang telah teman-teman lihat. Nanti akan saya buat. Tujuannya adalah agar teman-teman mudah mencerna ya materi yang akan saya sampaikan, dan saya akan mencoba untuk menjelaskan sebisa mungkin dengan keterbatasan mungkin kita perkuliahan secara online atau daring, sehingga tidak leluasa sebagaimana halnya kita melaksanakan perkuliahan secara tatap muka atau offline ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman-teman wajib mengembangkan modul atau materi tersebut. Jadi jangan terpaku kepada modul atau materi yang sudah ada saja. Silakan cari pengayaan yang lain, cari materi yang lain, cari materi yang dianggap penunjang yang lainnya ya. Nah, kemudian yang keduanya adalah, nah ini materi pengayaan tadi sudah saya sampaikan. Nanti ini bila diperlukan nanti kita akan sertakan. Nah, ini ditambahkan oleh saya selaku dosen, dan kalau ada itu teman-teman wajib mengaksesnya ya. Nah, sumbernya biasanya YouTube, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting, forum diskusi. Nah, forum diskusi itu teman-teman wajib memberikan tanggapan. Artinya ketika teman-teman memberikan tanggapan itu sama saja dengan absensi kehadiran. Nah, sebaliknya kalau tidak memberikan tanggapan berarti tidak hadir ya, absensinya alfa. Nah, jadi nanti saya tidak akan membuat aplikasi tambahan ya untuk presensi mahasiswa. Tapi presensi mahasiswanya itu cukup dengan tanggapan. Kalau dia menanggapi berarti dia hadir. Kalau tidak menanggapi berarti dia apa? Seperti itu. Nah, ini penilaian pertanggapan. Nanti setiap tanggapan yang diberikan oleh mahasiswa itu akan diberikan penilaiannya. Kalau tidak memberikan tanggapan ya tidak akan dinilai. Tentu penilaian tanggapan ini harus memperhatikan beberapa hal seperti di bawah ini. Pertama adalah peraturan. Nanti setiap topik diskusi itu akan saya cantumkan peraturan diskusinya seperti apa yang harus diikuti. Kemudian yang kedua adalah etika ya. Etika berdiskusi harus dipakai, adabnya harus dipakai. Jadi bedakan antara media sosial Facebook dengan media pembelajaran in-house atau e-learning ini ya. Jangan disamakan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah plagiasi. Hindari budaya copy paste. Nah, jangan mencaplok pendapat orang lain kemudian diklaim menjadi pendapatnya sendiri. Nah, ini ketika ketahuan plagiasi otomatis dia akan kena sanksi dan nilainya sudah pasti 0. Kemudian ada sanksi-sanksi lain yang dianggap
pantas untuk diberikan kepada pelaku plagiat ya. Nah, selanjutnya kualitas ya. Kualitas tanggapan ini harus betul-betul sesuai atau nyambung dengan topik pembahasan, kemudian referensinya jelas, argumentatif, dan tidak bersifat apologi ya. Terakhir, untuk penilaian tanggapan ini, kuantitas juga berpengaruh. Nah, artinya semakin banyak tanggapan yang diberikan oleh mahasiswa, maka semakin banyak pula potensi perbaikan nilai yang didapatkan oleh mahasiswa. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini pertemuan 8. Ini ya, UTS ya. Makanya saya tidak masukkan ke sini pertemuan 8. Kemudian yang terakhirnya pertemuan 16 juga saya tidak masukkan karena ini UAS. Nah, di pertemuan 8 itu evaluasi pembelajaran dari pertemuan 1 sampai 7, sedangkan UAS ini ada pada pertemuan 16 merupakan evaluasi dari semester pertemuan 1 sampai dengan 15. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya kira yang belum tahu atau belum pernah lihat, seperti inilah tampilan daripada aplikasi e-learning ya, Windows itu ya. Ini modul merupakan materi ya. Ini modulnya dulu saya menyisipkan bentuk PDF. Nah, kemudian yang kedua ada forum diskusi. Dan ini forum diskusi yang wajib diakses dan ditanggapi oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian. Nah, ini terakhir materi tambahan ya. Seperti itu. Tampilannya seperti itu. Kemudian tampilan selanjutnya ini contoh perintah atau topik diskusi ya. Topik diskusi yang pernah saya lakukan. Nah, ini topik diskusinya. Biasanya topik diskusinya itu saya menyuruh mahasiswa untuk melakukan analisa atau penguraian kembali atas dasar pemahaman materi yang dipahami oleh mahasiswa dengan bahasanya sendiri ya. Kemudian ada aturan mainannya. Ini ada aturan mainnya. Ada aturan main ketika diskusi seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga sama ya. Nanti ada tanggapan dari mahasiswa. Di bawahnya nanti ada tanggapan. Setelah tanggapan itu nanti ada kolom rate. Rate itu adalah nilai ya. Nanti saya akan berikan nilai terhadap setiap tanggapan yang diberikan oleh mahasiswa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mekanisme penilaian ya. Jadi ada hal yang berbeda, ada hal yang unik berkaitan dengan mekanisme penilaian untuk perkuliahan normal atau perkuliahan offline tatap muka dengan perkuliahan non normal atau perkuliahan secara daring. Nah, ini ada beberapa hal yang beberapa instrumen atau komponen yang menjadi mekanisme penilaian dalam perkuliahan daring kali ini. Nah, yang pertama adalah dia memiliki bobot 40% ya. Ini bobot 40% ini sangat besar ya dibanding dengan komponen-komponen yang lainnya. Apa saja itu? Nah, yang pertama 40% ini dibagi dua. 20% untuk keaktifan mahasiswa atau hit access ya. Hit access mahasiswa terhadap modul atau materi dan diskusi. Nah, ini memiliki nilai yang sangat besar nih. Nah, kemudian yang kedua adalah attitude. Nah, kenapa saya masukkan attitude? Karena saya mau mahasiswa saya ini menjadi orang yang lebih beradab, beretika. Percuma berilmu kalau tidak beretika atau tidak beradab. Nah, maksud saya nanti kalian harus memiliki attitude yang baik, sikap yang baik. Itu jangan dianggap sepele. Itu akan menjadi indikator penilaian pada perkuliahan kali ini ya. Attitude ini memiliki nilai atau poin sebanyak 20%. Nah, ini sangat besar ini ya. Di samping itu nilainya seimbang dengan nilai keaktifan atau hit access modul atau materi dan diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya bobot 30%.
ini dimiliki oleh UTS ya. Nah, selanjutnya sama bobot 30%, dia dimiliki oleh UAS ya. Ini tidak tercantum ya. Di sini UAS. Jadi UTS 30, UAS 30, hit access dan etika 40% ya. Berarti itu mekanisme penilaiannya ya. Itu saya kira cukup jelas ya untuk mekanisme penilaiannya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini seperti ini mekanismenya. Oke, ini sedikit kita mengulas tentang hakikat dosen ya, guru, mahasiswa, dan tridharma perguruan tinggi. Ini saya lakukan semata-mata untuk menyamakan persepsi ya, untuk menyamakan mindset kita masing-masing terkait dengan hakikat kita ya. Kalau saya sendiri sebagai dosen, kalian sebagai mahasiswa, dan apa itu tridharma perguruan tinggi. Kemudian nanti akan sedikit disinggung juga mengenai apa sih bedanya dosen dengan guru ya. Ini untuk menyamakan persepsi saja. Oke, yang pertama adalah sini dosen ya. Definisinya saya mengambil dari Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, dosen ada pendidik profesional dan ilmuwan, ini satu. Kemudian dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Itu dosen. Apa bedanya dengan guru ya? Nah, ini guru. Guru juga sama pendidik profesional ya. Tapi tugas utamanya lebih banyak sebetulnya ketimbang dosen dan lebih berat. Nah, lebih kompleks dia. Tugas utamanya satu mendidik, kedua mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, serta didik pada anak usia dini, normal, pendidikan dasar, dan menengah. Nah, ini ada perbedaan nih antara guru dengan dosen ya. Jadi kalau berbicara tugas, kalau boleh jujur, tugas seorang guru itu lebih berat daripada dosen ya. Tapi tantangannya itu lebih besar dosen daripada guru. Nah, artinya di sini dosen itu hanya terfokus kepada 3 aspek ini. Ini yang disebut dengan tridharma perguruan tinggi ya. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dia tidak terlalu spesifik, tapi lebih spesifiknya itu pada keilmuannya saja. Nah, ini di sini tidak ditekankan bahwa seorang dosen itu wajib menaruh perhatian 100% terhadap seorang mahasiswa, enggak, tapi kepada masyarakat. Nah, ini yang saya maksud tantangan seorang dosen itu lebih berat. Boleh jadi memang mahasiswa itu bagian daripada masyarakat. Nah, berbeda dengan guru. Guru ini kan tugasnya banyak, mendidik, mengajar, dan sebagainya kan. Tapi dia lebih difokuskan kepada anak usia dini ya, atau siswa ya. Lebih ditekankan kepada siswa, tidak kepada masyarakat. Nah, anak usia dini, formal, pendidikan dasar, dan menengah. Nah, kalau guru lebih kepada siswa sebetulnya. Jadi artinya awal mula atau agen perubahan yang paling mendominan menyentuh seorang peserta didik itu adalah seorang guru ketimbang seorang dosen. Jadi dosen itu dia punya beban yang lebih ya, tidak fokus kepada siswa atau mahasiswa, tapi kepada masyarakat. Itu yang bedanya ya. Artinya di sini butuh kedewasaan. Jadi kita akan lihat sejauh mana hasil pendidikan seorang guru terhadap siswanya, sehingga dia dapat menjadi menyandang titel sebagai mahasiswa. Kalau memang dia belum balik atau belum benar dalam bersikap sebagai mahasiswa, maka tidak pantas kepadanya diberikan label seorang mahasiswa. Artinya dia masih berstatus sebagai siswa yang butuh didikan ya, seperti itu ya. Itu bedanya guru dan dosen. Oke, selanjutnya mahasiswa. Ini mahasiswa ya. Mahasiswa itu adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Ini dalam Undang-Undang 1212 ya, pasal 1 ayat 5. Itu mahasiswa. Jadi kalau ada mahasiswa
yang masih bersikap kekanak-kanakan. Artinya dia tidak pantas untuk mengenyam atau mengikuti perkuliahan di pendidikan tinggi. Mahasiswa itu ada kalimat yang berbeda nih. Ketika Anda sekolah, titel Anda hanya sebatas siswa. Tapi ketika Anda masuk di pendidikan tinggi ini, ada kalimat tambahan mahasiswa. Ini tingkatannya, artinya secara tidak langsung ya ada tingkatan atau level yang berbeda antara siswa dengan mahasiswa. Nah, artinya Anda harus lebih daripada siswa sebagai mahasiswa itu ya. Nah, maka introspeksi kembali, apakah kita sudah layak menjadi seorang mahasiswa ataupun belum. Kalau dirasa belum, ya belajarlah untuk menjadi lebih terdidik dan menjadi seorang mahasiswa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Tridharma perguruan tinggi ya. Nah, ini dalam Undang-Undang 1212 masih sama, pasal 1 ayat 9. Tridharma perguruan tinggi itu adalah kewajiban PT ya, untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, ini sama dengan tupoksi daripada seorang dosen. Nah, dosen nanti ini salah satu penunjangnya adalah mahasiswa. Dosen bersama-sama dengan mahasiswa melaksanakan kegiatan akademik untuk mengamalkan yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini sedikit ya, yang terakhir mungkin ini kita akan kupas tentang paradigma pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, ini paradigma ya, jadi takutnya tadi seperti yang saya bilang bahwa rekan teman-teman mahasiswa ini yang sudah duduk di bangku perkuliahan, sudah menjanang status sebagai mahasiswa, tapi belum layak dikatakan sebagai siswa. Jangan-jangan ini tidak paham atau mindsetnya masih terkungkung gitu. Ini ada paradigma yang berbeda antara pembelajaran di sekolah dengan di perguruan tinggi. Nah, ketika di sekolah Anda tadi disuguhkan dengan tugas seorang guru yang berjubel sangat banyak ya. Namun di kampus atau di perguruan tinggi ini Anda harus paham paradigmanya pembelajaran seperti apa. Nah, di kampus ada paradigma yang disebut dengan learning to know. Ini sama dengan di sekolah ya. Learning to know ini artinya Anda belajar itu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Untuk yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itu sama. Yang kedua adalah learning to do. Nah, ini yang berbeda dengan sekolah, kan ada sedikit perbedaan. Ketika di sekolah itu kalau Anda mendapatkan ilmu atau pengetahuan cukup sampai di situ. Kalau di kampus tidak, Anda dituntut untuk dapat berbuat. Melakukan apa? Ketika Anda belajar maka harus melakukan sesuatu. Nah, itu ya. Jadi Anda dituntut untuk mandiri ketika Anda menjadi seorang mahasiswa. Tidak bisa disuapi terus kan, seperti itu. Anda harus mandiri, inisiatif. Selanjutnya di sini ada learning throughout life. Nah, maksudnya adalah ketika di kampus ini pembelajaran sepanjang hayat. Maksud pembelajaran sepanjang hayat ini adalah dunia kampus, dunia pendidikan tinggi ini merupakan tingkat akhir ya bagi seorang pencari ilmu atau bagi seorang pelajar untuk mendapatkan jenjang pendidikan. Setelah universitas tidak ada lagi di atasnya sekolah yang dianggap lebih tinggi daripada universitas. Maka puncaknya di kampus atau di perguruan tinggi ini adalah puncaknya pembelajaran Anda. Ini pembelajaran sepanjang hayat bagi Anda. Yang terakhir ya. Kemudian yang keempat di sini ada learning to live together. Nah, Anda di sini dituntut untuk menjadi mahasiswa itu memiliki kepekaan ya, kepekaan dan juga kesadaran untuk peduli terhadap sesama ya. Anda bersama-sama ketika menjadi mahasiswa, Anda harus bermanfaat bagi orang lain sesuai dari yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Nah, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Anda harus memiliki poin-poin itu ketika Anda menjadi seorang mahasiswa. Dan terakhir, di sini ada learning to be. Maksudnya adalah Anda ketika belajar itu harus mulai tersemat di dalam pemikirannya
ketika Anda lulus atau menjadi seorang sarjana ini, Anda mau menjadi apa, harus sudah tahu gitu kan. Kalau saya anggap Anda semester 6 ya, semester 6 maksimal 7 itu harus sudah punya planning. Nanti setelah wisuda Anda mau ngapain, mau jadi apa, dan mau bagaimana. Nah, itu harus dipikirkan ya. Jangan terlalu terminal bobo atau terleha-leha ya, sehingga Anda menjadi mahasiswa abadi mungkin. Kalau jadi mahasiswa abadi, lebih jauhnya Anda jadi mahasiswa tidak lulus-lulus ya. Jangan seperti itu. Itu saya kira paradigma pembelajaran di PT ya, pendidikan tinggi ini. Berbeda dengan pembelajaran ketika Anda masih sekolah di SMA, SMP, SD, ataupun yang lebih bawahnya. Nah, itu saja mungkin. Oh ya, ini ada RPS ya. Nanti ini adalah sub-sub pokok pembahasan yang akan kita pelajari pada perkuliahan yang akan datang ini. Ini RPS, rencana pembelajaran semesteran mata kuliah ilmu negara. Ini ada pertemuan 1, 2 dan seterusnya sampai 16 ya. Nah, pada mata kuliah ilmu negara ini, di sini akan membahas beberapa hal. Di sini sudah disebutkan, ini pertemuan pertamanya ini ya, pendahuluan kontrak belajar. Kemudian pertemuan keduanya ada konsep dasar negara. Kemudian pertemuan ketiganya definisi dan sebagainya. Nanti Anda bisa baca ya, SAP mata kuliah ilmu negara ini secara keseluruhan. Khusus untuk pertemuan ke-8 ini UTS. Pertemuan 16 ini ujian akhir semester. Kemudian dosen pengampu ya, dosen pengampu pada mata kuliah ini ada dosen 1 yakni Profesor Dr. Ijam Pautanu MAG. Kemudian dosen 2-nya adalah saya sendiri. Ini nanti kita akan sama-sama belajar mengenai mata kuliah ilmu negara untuk pertemuan selanjutnya ya. Ini kita baru masuk pertemuan 1, masih ada 15 pertemuan yang akan kita lalui ya secara bersama-sama. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama, pada pendahuluan dan kontrak belajar ini ya. Saya kira kita semua sudah satu persepsi, satu pemahaman mengenai apa dan bagaimana yang harus kita lakukan agar terjalinnya proses kegiatan belajar mengajar atau aktivitas akademik yang baik dan juga dapat menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Saya kira itu, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.